Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahratun Wardah dengan NIM 2205120 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan tentang analisis galat dalam pengukuran. Nah, jadi untuk presentasi kali ini dari mata kuliah Metode Numerik dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmayanti, MSI. Nah, yang pertama di sini kita akan mengetahui dulu apa sih definisi dari analisis galat dalam pengukuran. Nah, galat pengukuran itu adalah selisih antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui beberapa jenis galat dalam pengukuran. Yang pertama itu ada galat sistematik, kemudian ada galat acak, kemudian juga ada galat kasar. Nah, di sini kita akan membahas untuk galat sistematik terlebih dahulu. Nah, galat yang bersifat konsisten. Jadi, galat sistematik itu adalah galat yang bersifat konsisten dan dapat diprediksi. Nah, contoh dari galat sistematik itu apa saja? Contohnya itu seperti ketika kita melakukan kesalahan dalam kalibrasi alat. Kemudian ada juga faktor pengaruh lingkungan. Kemudian bisa juga karena kesalahan bacaan ataupun metode pengukuran yang tidak tepat. Nah, kemudian di sini ada galat acak. Galat acak ini yang pertama adalah galat yang bersifat random dan tidak dapat diprediksi. Jadi contohnya itu seperti fluktuasi lingkungan ataupun keterbatasan ketelitian alat atau variasi proses. Nah, kemudian di sini ada galat kasar. Galat kasar itu adalah galat yang disebabkan oleh kesalahan dari manusia. Jadi yang namanya manusia pasti pernah melakukan kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya atau mengerjakan sesuatu. Contohnya itu manusia bisa salah membaca skala alat ukur dengan salah. Atau misalnya mencatat hasil pengukuran secara keliru. Jadi mungkin dalam penggaris itu dia lihat panjangnya itu 25. Tapi pas dia ketik di laptop mungkin jadinya 35. Karena kekeliruan. Kemudian ada mengabaikan prosedur pengukuran yang benar. Nah, jadi seperti itulah pengertian dari jenis-jenis galat beserta contoh-contoh yang bisa terjadi. Nah, kemudian di sini kita akan mengetahui dari mana sih sumber-sumber kesalahan yang terjadi tadi. Jadi kita akan mengetahui sumber galat sistematis, sumber galat acak, sumber galat kasar itu dari mana saja. Nah, jadi untuk kesalahan dalam kesalahan sistematis ini bersumber dari yang pertama itu adalah kalibrasi alat yang salah. Nah, di sini contohnya itu timbangan digital selalu menunjukkan berat 2 gram lebih berat karena tidak dikalibrasi. Jadi dia tidak akurat. Kemudian ada metode pengukuran yang salah. Contohnya itu ketika kita mengukur suhu cairan panas menggunakan termometer untuk suhu ruangan. Jadi penggunaan pengukuran tidak sesuai juga bisa menjadi sumber dari kesalahan sistematis. Selanjutnya ada bias operator. Nah, di sini itu karena kesalahan konsisten yang dilakukan oleh pengamat karena metode pembacaan yang salah. Contohnya tadi, membaca skala pada termometer dari sudut pandang yang tidak sejajar.
Kemudian ada gangguan lingkungan tetap, di mana di sini contohnya arus listrik yang tidak stabil dapat juga mempengaruhi pengukuran alat elektronik. Jadi besarnya tegangan juga bisa mempengaruhi kesalahan dalam pengukuran alat. Kemudian, selanjutnya kita akan mengetahui dari mana sih sumber galat acak. Yang pertama itu ada fluktuasi suhu, di mana di sini suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat juga menyebabkan variasi dalam pengukuran. Jadi bisa beda-beda. Kemudian ada elektrostatis. Di sini itu muatan listrik statis juga dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Kemudian ada getaran. Getaran ini bisa berasal dari mesin ataupun lingkungan sekitar dan dia juga dapat mempengaruhi keakuratan dalam pengukuran. Kemudian ada kesalahan pembacaan. Nah, di sini dilakukan oleh manusia karena dia salah membaca skala alat ukur, jadi dia bisa menyebabkan kesalahan acak. Di sini kita akan mengetahui dari mana saja sumber-sumber galat kasar. Yang pertama itu ada dari kesalahan manusia, kemudian dari kerusakan alat ukur, selanjutnya ada pemilihan alat yang salah. Dan yang keempat itu ada penggunaan metode yang tidak benar. Nah, untuk kesalahan manusia sendiri itu biasanya manusia salah mencatat data ataupun juga bisa salah membaca alat ukur dan juga salah memahami prosedur pengukuran. Misalnya ingin menulis hasilnya itu 25, tapi yang ditulis menjadi 52 karena tidak fokus dalam mencatat data. Selanjutnya ada kerusakan alat ukur. Jadi alat ukurnya itu tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan kesalahan. Selanjutnya ada pemilihan alat yang salah. Nah, menggunakan alat yang tidak sesuai untuk pengukuran tertentu. Bisa kita ambil contoh ketika kita ingin mengukur ketebalan kertas dengan satuannya itu milimeter, tapi kita malah mengukurnya dengan penggaris. Nah, jadi itu adalah suatu kesalahan karena dia satuannya kan tidak sama. Jadi harus menggunakan alat ukur dengan satuan yang sama. Kemudian ada penggunaan metode yang tidak benar. Nah, di sini itu ada kesalahan dalam penggunaan alat ukur. Contohnya itu massa benda di tempat yang tidak datar menggunakan timbangan analog. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi galat. Di sini ada kualitas alat ukur. Jadi keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur itu juga dapat mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Kemudian ada prosedur pengukuran. Kesalahan dalam prosedur pengukuran itu dapat menyebabkan galat yang signifikan. Kemudian ada lingkungan pengukuran. Faktor lingkungan pengukuran seperti suhu, kelembapan, getaran, dan lain-lain dapat mempengaruhi pengukuran sehingga dapat terjadi kesalahan. Kemudian ada kemampuan pengamat, seperti keterampilan dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode evaluasi galat. Nah, jadi ada 4 metode. Yang pertama itu ada analisis statistik, di mana dia bisa dengan menghitung nilai rata-rata ataupun mencari deviasi standar dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi kesalahan itu tadi. Kemudian ada kalibrasi, memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya ada analisis ketidakpastian. Nah, di sini menentukan sumber-sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukuran. Selanjutnya ada kontrol kualitas. Menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat pengukuran.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Jadi analisis galat ini kesalahan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa menganalisis beberapa contoh kasus yang sering terjadi kesalahan dalam situasinya. Nah, studi kasus yang pertama itu adalah pengukuran berat badan. Nah, jadi di sini galat dalam pengukuran berat badan itu dapat disebabkan oleh posisi penimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Jadi dia hasil dari pengukuran berat badan itu bisa berbeda dari suatu timbangan dengan timbangan yang lainnya. Contoh, di posisi yang tidak datar, dia timbangannya 65. Ketika posisinya datar menjadi 60. Jadi dia terjadi ketidaksamaan, tidak akurat. Kemudian ada pengukuran suhu tubuh. Galat dalam pengukuran suhu tubuh juga dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Selanjutnya, bisa juga terjadi kesalahan ketika kita mengukur tekanan darah. Biasanya ini disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas, sehingga tidak akurat hasil yang didapat dari alatnya. Nah, kemudian contoh kasus yang lainnya. Kasus kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ambil saat mengisi bensin di SPBU. Nah, jadi ketika kita mengisi bensin, mungkin saja jumlah volume yang ada di mesin berbeda dengan yang ada di ukuran kendaraan kita. Jadi biasanya ini bisa disebabkan oleh fluktuasi tekanan dalam pompa pengisian. Nah, ataupun karena operator itu salah menekan tombol penghentian pengisian. Nah, di sini kemudian ada pengukuran jarak lari dengan aplikasi di GPS. Galat dalam pengukuran jarak lari dengan aplikasi di GPS itu dapat disebabkan oleh gangguan sinyal. Jadi bisa karena dia terjadi gangguan sinyal, makanya dia tidak akurat saat berlari. Bisa juga karena penghalangnya itu gedung-gedung ataupun pohon. Nah, selanjutnya itu ada biasanya seorang pelari ini kesalahannya terjadi karena dia salah memulai ataupun menghentikan aplikasi saat berlari. Jadi, terjadi kesalahan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang sudah tertera di aplikasi. Jadi dia tidak relevan. Kemudian ada kesalahan dalam pengukuran waktu masak dengan timer open. Nah, galat dalam pengukuran waktu masak dengan timer oven. Di sini dapat disebabkan oleh mekanisme alat oven tadi, ataupun juga bisa karena salah memutar ataupun mengatur timer oleh pengguna, ataupun suhu dalam oven itu tidak merata, sehingga dia menyebabkan makanan itu belum matang ataupun tingkat kematangannya itu terlalu matang sehingga dia gosong. Nah, mungkin tadi adalah beberapa contoh studi kasus kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari semua ini tentunya bisa diminimalisir dengan memperbaiki alat-alat sebelum menggunakannya atau lebih teliti lagi menyesuaikan dengan keadaan. Nah, seperti itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang analisis galat dalam kehidupan.
Saya harap apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dan jika ada saran untuk presentasi saya ini, silahkan diberikan untuk presentasi ke depannya yang lebih baik lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.